Kata Kesasi nomor 8. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Pertama, oleh kebangkitannya Dia telah mengalahkan maut, supaya Dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperolehnya dengan kematiannya. Yang kedua, oleh kuasa kebangkitan itu, kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Yang ketiga, bagi kita kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan. Mari kita percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus, seluruh dosa saya yang membawa maut sudah tersingkir. Saya percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus, saya bisa berubah menjadi baru. Baik sifat, temperamen yang katanya tidak bisa diubah kalau saya percaya pada Kristus. Kristus sudah bangkit. Kebiasaan saya, terutama iman saya percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus, saya pasti mendapatkan tempat yang layak di surga. Lalu apa arti naik ke surga menurut saudara? Bahwa di depan mata murid-muridnya, Kristus terangkat dari bumi naik ke surga, dan bahwa Dia berada di sana untuk kebaikan kita, sampai Dia, Yesus Kristus, datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi melalui peristiwa ini saya percaya bahwa Kristus dengan utuh, bukan rohnya saja, bukan seperti hantu, tetapi seluruhnya, tubuhnya, jiwanya bangkit dan secara utuh naik ke surga, secara fisik, secara penglihatan, dan disaksikan oleh semua orang yang ada di situ, dan seluruh penulis Alkitab, khususnya penulis Injil, menjadi saksi. Saya percaya bahwa Kristus naik ke surga untuk menyertai kita, supaya efek karyanya menyeluruh di seluruh bumi, bukan cuma ada di Israel saja. Dan saya percaya bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjemput saya. Dan tentunya dalam proses menghakimi saya pasti bebas karena Dia adalah juru selamat saya. Bukankah Kristus menyertai kita sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya pada kita? Kristus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Menurut tabiat kemanusiaannya, Dia tidak ada lagi di atas bumi. Tetapi menurut kealahan, kemuliaan, anugerah, dan rohnya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia manusia sejati dan Allah yang sejati, dan tetap seperti itu sampai berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi jika kemanusiaannya itu tidak terdapat di segala tempat bersama-sama dengan kealahan, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah yang satu dengan yang lain? Oh, tidak, sama sekali tidak. Kealahan itu tidak dapat dikurung oleh apapun juga, karena Dia Allah yang luar biasa, yang maha kuasa dan serba maha, dan hadir di segala tempat. Oleh karena itu, kealahan itu memang berada di luar kemanusiaan yang telah dikenakannya, namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu pribadi.
Jadi mari kita percaya walaupun susah untuk dimengerti, tetapi kita bisa mengerti dari hal ini bahwa Kristus adalah Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati, sehingga bisa menyertai saya sampai kekal. Dan saya yakin keilahiannya membuat Kristus bisa menyertai setiap sekaligus semua orang percaya, dan kemanusiaannya membuat Kristus bisa ikut merasakan beraneka pengalaman yang dialami oleh setiap sekaligus semua umatnya secara pribadi. Apa manfaat kenaikan Kristus ke surga bagi kita akhirnya? Pertama, di surga dia menjadi juru syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Yang kedua, adanya daging kita di surga menjadi jaminan yang pasti bahwa dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Ketiga, dia mengutus rohnya kepada kita supaya juga menjadi jaminan bagi kita. Oleh kuasa roh itu, kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara di bumi. Mari kita percaya Kristus di surga pasti menjadi yang pertama pembela saya, pembela kita di hadapan Bapa terhadap tuntutan apapun juga dan siapapun juga. Kristus di surga menjadi tempat tinggal yang menjadi teman tinggal, sehingga saya bisa tinggal dan berkumpul dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak saat saya percaya, Kristus mengutus rohnya yang membawa saya untuk selalu berpikir tentang apa yang disenangi Kristus selama hidup di dunia ini. Lalu mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Karena Kristus telah naik ke surga, supaya di sana dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen yang menjadi miliknya, dan dengan perantaraan dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Apa manfaat kemuliaan Kristus, kepala kita itu bagi kita? Pertama, dia, Yesus Kristus, oleh rohnya yang kudus mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Yang kedua, dengan kuasanya dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Jadi, saya yakin bahwa Kristus telah di surga menjadi pengatur segala sesuatu, termasuk mengelola gerejanya. Saya mengerti bahwa karunia-Nya dan kuasanya terus-menerus ada sampai kekal menyertai kita. Dan saya percaya ketidakterbatasannya menyertai setiap pribadi gerejanya di seluruh dunia, di sepanjang waktu. Penghiburan apa yang kita peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan, dengan kepala tegak aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku,
untuk menjadi hakim surgawi. Dia akan membuang semua musuhnya yang adalah juga musuhku ke tempat kutuk yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama-sama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di surga. Jadi saya menantikan hakim satu-satunya yang dengan keadilannya pasti membebaskan saya dari hukuman. Saya yakin bahwa hakim yang satu-satunya itu juga akan menghakimi semua musuh-musuh saya, yaitu iblis, ke dalam siksaan yang kekal, sehingga tidak bisa mengancam saya lagi. Saya percaya bahwa saya adalah orang yang telah dipilih Allah dengan bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan pastinya saya pasti masuk surga. Apakah engkau pasti? Bila seandainya saat ini engkau meninggalkan dunia ini, pastikah engkau masuk surga? Pastikah? Jawablah. Amin.